Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar mengkonfigurasi dua buah router mikrotik dengan menggunakan static routing dan kita koneksikan dengan internet. Tentunya kita membutuhkan dua buah router yang akan kita konfigurasi nanti. Kemudian juga kita membutuhkan 3 buah kabelan. Kabelan ini yang pertama adalah untuk menghubungkan router 1 dengan router yang kedua. Kemudian 2 kabel lagi adalah untuk kita hubungkan dengan 2 buah laptop atau 2 buah PC untuk konfigurasi di masing-masing router. Baik, topologinya seperti ini, bahwa nanti ini anggap saja menjadi router yang pertama. Kita akan colokkan router yang akan menghubungkan router 1 dengan router 2. Di router pertama kita akan hubungkan colokkan di ether 2. Kemudian di router yang kedua akan ditancapkan di ether yang pertama. Kenapa di router pertama ditancapkan di port 2 atau ether 2? Karena ether satunya kita akan gunakan untuk DHCP client dari ISP atau mengambil sumber internet dari ISP. Kemudian di router pertama ether 3-nya kita hubungkan ke laptop, dan di router yang kedua di ether keduanya kita akan hubungkan juga ke laptop. Yuk kita lanjut konfigurasi. Baik, sebelum dilanjut ke konfigurasi, mari kita lihat dulu topologi yang akan kita buat dalam jaringan static routing yang akan kita buat pada hari ini. Yaitu kita memiliki 2 buah router 1 atau router A dan router B. Kemudian router A akan terhubung ke internet secara DHCP client. Kemudian di ether 2-nya kita konfigurasi 10.10.10.10.1/25 yang akan menuju ke router kedua. Kemudian ether 3 yang menuju ke PC di bawahnya adalah 192.168.10.1/25. Kemudian di sisi router kedua di ether pertamanya adalah 10.10.10.2 yang akan menuju atau gateway yang menuju ke router A. Kemudian ether 2-nya yang menuju ke PC yaitu 192.168.20.1/25. Kemudian di sisi PC sendiri di router A-nya atau di PC pertama kita akan masukkan alamat IP 192.168.10.10/25, menandakan bahwa ini adalah IP laptop pertama. Kemudian IP laptop keduanya adalah 192.168.20.20/25. Nah, kedua router ini akan saling terhubung satu sama lain sehingga saling bisa berkoneksi antara router A dengan router B, juga laptop 1 dengan laptop yang kedua. Kemudian kita akan koneksikan dengan internet. Di router B ini juga akan bisa terkoneksi dengan internet walaupun tidak langsung terkoneksi melalui jaringan LAN atau melalui ISP, tapi router kedua akan menginduk jaringannya melalui router A. Kemudian di router B juga kita akan distribusikan melalui jaringan WLAN atau wireless dengan alamat 172.16.20.1/25. Yuk kita lanjut masuk ke Winbox. Di Winbox kita masuk melalui MAC address, kita connect untuk konfigurasi router yang pertama atau router A. Kita masuk ke IP DHCP client terlebih dahulu supaya router kita mendapatkan sumber internet atau jaringan internet. Interface-nya sesuai dengan topologi. Internet itu akan masuk melalui ether 1, maka kita masukkan
Di sininya adalah interface-nya adalah Ether 1. Kita apply, kemudian oke. Kalau sudah bound seperti ini bahwa router kita sudah mendapatkan sumber internet, kita boleh tutup. Kita lanjutkan seperti konfigurasi dasar sebuah mikrotik supaya terhubung ke internet, maka kita perlu masuk lagi ke IP, kemudian kita klik DNS, kemudian kita klik masukkan DNS Google, boleh tambah lagi 8.8.4.4. Di sini titik 4. Kemudian klik allow remote request, play, oke. Langkah selanjutnya adalah masuk ke IP lagi, kemudian kita masuk ke firewall. Di firewall di tab NAT kita tambah, kemudian di tab generalnya kita chainnya adalah source-NAT, kemudian output interface-nya adalah interface yang menuju ke internet, yaitu tadi di Ether 1. Kemudian kita masuk ke tab action. Di tab action, di actionnya kita pilih masquerade. Baik, langkah-langkah untuk konfigurasi bahwa komputer kita nanti akan terhubung ke internet sudah selesai, konfigurasi dasarnya sudah selesai. Kita tidak menggunakan DHCP server karena komputer kita atau jaringan ke bawahnya juga akan berupa statik, maka tidak ada DHCP server untuk distribusi jaringannya. Baik, kita konfigurasi dulu di router A untuk routing statiknya. Ini sekali lagi Ether 2 dan Ether 3-nya kita masukkan, yaitu di IP addresses. Kita tambah, kita masukkan alamat di Ether 2-nya 10.10.10.1/25, 10.10.10.1/25. Ini adalah untuk Ether 2. Kita apply, kemudian oke. Kemudian kita masukkan untuk Ether 3-nya 192.168.10.1/25. Kita tambah lagi 192.168.10.1/25. Ini yang menuju ke interface atau Ether 3. Kita apply, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita di IP static routing ini, di konfigurasi static routing ini, yang pertama adalah IP, yang kedua adalah IP rootnya. Kita tambah. Nah, di destination address-nya adalah kita masukkan destination address atau IP network dari router yang kedua atau Ether yang kedua yang menuju ke klien yang ini. Kita masukkan IP network 192.168.20.0, IP network dari sebuah jaringan yang untuk laptop kedua yaitu 192.168.20.0/25. Kita masukkan ini 192.168.20.0/25. Kemudian gateway-nya adalah yang ini 10.10.10.2. Itu gateway yang menuju ke router pertama. Kita masukkan di sini adalah gateway-nya 10.10.10.2. Kalau sudah, kita apply dan oke.
Baik, konfigurasi untuk di routernya sudah selesai. Kemudian kita akan konfigurasi untuk IP-nya yang ada di sini. Untuk IP di laptopnya kita masukkan. Kita klik 2 kali, kemudian klik properties. Kemudian di sini sudah ada internet karena sebelumnya sudah saya masukkan alamat IP-nya nih. Alamat IP yang dari mana ini? Ini adalah IP yang menuju ke laptop sesuai topologi. Yang ini nih. Di laptop yang pertama atau PC pertama kita masukkan alamat IP-nya adalah 192.168.10.10. Di sini sudah dimasukkan seperti ini. Kita coba ulang lagi, masukkan ulang 192.168.10.10. Kemudian kita masukkan default gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan di sini 8.8.8.8 yang keduanya boleh kita masukkan yang ini atau boleh juga 8.8.4.4. Kita masukkan yang gateway yang ini saja 192.168.10.1. Kalau sudah oke, dan kita pastikan kita coba disable dulu. Kita enablekan lagi. Kita tes kalau kita sudah mendapatkan sumber internet. Nah, ini sudah ada, kita cek lagi bahwa alamat IP-nya adalah 192.168.10.10. Sudah selesai untuk konfigurasi di router yang pertama ini. Kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasi di router yang kedua. Kita lanjut ke konfigurasi router kedua, di mana topologi konfigurasi router kedua adalah seperti ini topologinya. Kita lihat. Di Ether satunya kita menggunakan IP 10.10.10.2, kemudian di Ether 2-nya adalah 192.168.20.1/25. Kemudian di WLAN kita gunakan IP 172.16.20.1/25. Nanti router kedua ini akan terkoneksi ke jaringan internet melalui router pertama, yaitu router A. Jadi tidak langsung terkoneksi melalui kabelan di router kedua ini, tapi menginduk melalui router A atau router pertama. Baik, langsung saja itu kita konfigurasi untuk router kedua. Kita masuk Winbox-nya. Melalui MAC address kita connect. Kemudian kita masuk ke IP, kita masukkan IP yang pertama untuk Ether 1. Kita lihat lagi, Ether 1 kita gunakan adalah 10.10.10.2/25. Untuk Ether 1-nya kita masukkan plus 10.10.10.2/25. Untuk Ether 1 kita apply, kemudian oke. Kita masuk ke Ether yang kedua, yaitu kita
kita lihat lagi topologinya berapa untuk ether kedua, 192.168.20.1. 192.168.20.1/25 yaitu ether 2. Kita apply, kemudian oke. Satu lagi kita masukkan IP untuk WLAN yaitu 172.16.20.1. Kita tambah 172.16.20.1/25 yaitu untuk interface yang menuju ke WLAN 1. Kita apply dan oke. Ini merah karena memang belum ada yang terkoneksi ke jaringan WLAN. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi static routingnya untuk router yang kedua. Kita klik IP, kemudian kita klik root, kemudian tambah. Nah, di sini adalah IP destination address-nya adalah destination address IP network yang menuju ke laptop atau PC di router A, yaitu 192.168.10.0 IP networknya. Kita masukkan 192.168.10.0/25. Kemudian gateway-nya adalah yang menuju atau kabelan yang menuju ke router B, yaitu yang ini. Gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kita masukkan gateway-nya adalah 10.10.10.1, kemudian apply dan oke. Kita lanjutkan karena ini adalah jaringan kita supaya terkoneksi ke jaringan internet. Kita pertama aktifkan dulu interface WLAN 1. Kita aktifkan. Kemudian kita masuk ke tab wireless. Klik 2 kali di tab wireless, kemudian kita ubah modenya. Di tab wireless ini kita ubah modenya menjadi access point bridge atau AP bridge. Kita tidak diubah yang lain, kita ubah yang ini saja. Ini adalah kita ganti contohnya menjadi praktikum TKJ, praktikum TKJ. Baik, kita apply. Kalau kita mau mengisikan password, maka kita isikan, kita masuk lagi ke sini, interface, kemudian bukan interface, di sini di wireless, kemudian klik security profile, kemudian klik tambah, kemudian name profile-nya boleh ganti boleh tidak, kita ganti saja menjadi password misalkan. Kemudian modenya kita ubah menjadi dynamic case, kemudian centang 4 poin ini, kemudian kita buat passwordnya. Misalkan kita buat passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena harus minimal 8 password, 8 digit passwordnya. Kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, kita apply dan oke. Kita kembali ke interface ini, ke tab wireless. Kita masukkan di security profile-nya. Sini security profile-nya yang tadi adalah default, sekarang kita ganti dengan password. Kita apply dan oke. Kita selesai mengaktifkan interface-nya, kemudian kita masuk lagi ke IP. Seperti biasa, kita masukkan DNS-nya, kita masukkan DNS, kemudian boleh ditambah lagi dengan 8.8.4.4. Kemudian yang ini tidak usah allow remote request, kita langsung apply oke. Kemudian kita lanjutkan ke IP firewall. Di firewall kita klik tab NAT, kemudian plus. Di sini kita langsung ke tab action. Tidak, di generalnya default seperti ini, tidak ada yang diubah.
tidak ada yang diisikan, kita masuk ke tab action, kita pilih actionnya adalah my score. Kemudian apply, oke. Langkah selanjutnya kita tutup dulu yang ini, kemudian kita lanjutkan ke IP DHCP server dulu, karena kita membutuhkan IP dinamis untuk jaringan WLAN. Untuk WLAN 1 kita pilih WLAN 1, alamatnya 172.16.20, sudah sesuai, tinggal klik next saja. Sudah seperti ini, merah tidak menjadi masalah karena belum ada yang terkoneksi dengan jaringan WLAN. Kemudian kita masuk lagi ke IP, terakhir adalah di IP root. Di IP root ini kita tambahkan gateway yang menuju ke, atau gateway di Ether 1, yaitu gateway di router A. Kita lihat lagi, gateway router A ini adalah 10.10.10.1. Kita masukkan di sini gateway-nya saja, jadi 10.10.10.1, dan kita apply, kemudian oke. Langkah terakhir adalah kita masukkan, kita disconnect dulu yang ini. Langkah terakhir adalah kita masukkan IP address static di window kita. Kita masuk ke Network and Sharing Center atau network di sini. Network and Internet Setting, klik, kemudian masuk ke sini. Kita klik change adapter yang ini, kita klik change adapter, kemudian klik 2 kali di sini, atau boleh klik kanan juga. Kita lihat detailnya ini, karena tadi sudah dikonfigurasi sebelumnya sesuai topologi, yaitu kita IP yang menuju ke klien di laptop yang kedua adalah 192.168.20.20/25. Kita konfigurasi ulang, karena di sini tadi sudah ada ya. Klik properties, kemudian klik 2 kali, kita coba ulang mengisikannya. Kita masuk lagi, use the following IP address 192.168.20.20, kemudian klik get default gateway-nya, kita isikan 192.168.20.1. jangan lupa karena ini adalah merupakan jaringan lokal yang akan terkoneksi ke jaringan internet, maka DNS servernya kita isikan DNS server Google, dan satu lagi boleh kita isikan yang ini, atau boleh juga kita isikan 8844, ataupun kalau hanya ini saja sudah cukup. Kita isikan saja default gateway yang ini, alamat IP 198.20.1. Kita apply dan kita oke. Kita coba disable dulu karena konfigurasinya kita ulangi. Kita close yang ini, kita enablekan lagi jaringannya. Di sini kita koneksikan, unconnect dulu, kita putuskan ke jaringan wirelessnya. Kita buktikan bahwa memang ini kita sudah terkoneksi melalui jaringan internet melalui kabelan. Kita periksa lagi di sini bahwa kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet melalui kabelan, yaitu di Ether 2. Ini kita periksa apakah alamatnya sudah sesuai, 192.168.20.20. Ya, sudah sesuai. Coba kita konfigurasi, atau kita bukan konfigurasi, kita tes yang menuju ke WLAN 1. Apakah kita dapat alamatnya adalah 172.16.20. Kita cabut kabel LAN di laptop yang kedua, kita masuk. Nah, ini tandanya sudah seperti ini. Kita masuk sekarang melalui WLAN atau wireless WiFi yang ada di router kedua. Itu tadi sesuai topologinya
SSID-nya adalah praktikum TKJ. Ini sudah terkoneksi, kita cek di sini apakah alamatnya kita dapatkan sesuai dengan topologi yang sudah kita buat, yaitu 172. Kita klik dulu WiFi di sini. Nah, kita klik detail. Nah, ini alamatnya kita sudah sesuai, kita dapatkan 172. Nah, ini alamatnya 172.16.20.126. Sudah sesuai ya alamatnya, yang sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasi dari awal. Semoga bermanfaat, selamat mencoba.